Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kalian menyaksikan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Perkenalkan, nama saya Triwayuni. Di video kali ini saya akan membahas tentang outlook perekonomian Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi outlook perekonomian Indonesia? Di antaranya yaitu 1. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. 2. Redomasi uang dan stabilitas ekonomi. 3. Dinar dan dirham mata uang penyelamat dunia. 4. Pengaruh penyebaran COVID-19 terhadap kebijakan moneter di Indonesia. 5. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap kebijakan fiskal di Indonesia. 6. Perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi. 7. Bencana dunia dan munculnya ide revisi APBN. 8. Peran zakat dalam perekonomian umat. 9. Isu penerapan kebijakan ekonomi terbuka dan tertutup di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja yang menjadi permasalahan perekonomian Indonesia. 1. Tren perlambatan global untuk perdagangan dan pertumbuhan PDB akan berlanjut dengan tambahnya risiko terjadinya krisis di negara maju pada tahun 2020. 2. Hambatan perdagangan dan investasi yang tetap tinggi di Indonesia akan menyebabkan pertumbuhan investasi tetap lemah di tahun 2020. 3. Kinerja sektor manufaktur masih tetap rendah karena berkurangnya permintaan global dan masih terbatasnya peningkatan daya saing industri. 4. Pelonggaran moneter yang sedang terjadi akan mendukung pertumbuhan kredit di tahun 2020. 5. Kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi ini berdasarkan peningkatan produktivitas, investasi, kualitas sumber daya manusia, dan perbaikan tenaga kerja. 6. Pemerintah merancang 3 strategi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tahun 2020. Pertama, penguatan neraca perdagangan. Mengenai penguatan neraca perdagangan, pemerintah fokus pada peningkatan ekspor melalui pengembangan hortikultura berorientasi ekspor dan percepatan perundingan internasional. Kedua, penguatan permintaan domestik. Penguatan permintaan domestik, pemerintah akan meningkatkan konsumsi masyarakat melalui kebijakan KUR, penerapan kartu pekerja, dan kemudian sertifikat halal untuk UMK. Ketiga, transformasi struktural. Transformasi struktural dilakukan melalui revitalisasi industri pengelolaan, transformasi sektor jasa dan pertanian, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan hilirisasi pertambangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. 1. Kebijakan fiskal. Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara yang dikumpulkan dari masyarakat oleh pemerintah negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbaharui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, mencegah dan menstabilkan. Kebijakan fiskal berpengaruh terhadap pajak. Kebijakan perpajakan yang baik ikut menentukan jalannya perekonomian di suatu negara. Tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi yang otomatis menekankan pertumbuhan ekonomi dan berdampak mengecilkannya penerimaan pajak. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh, atau lebih sejahtera.
kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Kebijakan moneter berpengaruh terhadap suku bunga. Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral akan direspon oleh para pelaku pasar dan para penanam modal untuk meningkatkan produksi dan menanamkan investasinya. Hubungan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah: 1. Peranan kebijakan fiskal dalam stabilitas perekonomian negara tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan moneter, karena kestabilan suatu negara ditentukan dengan kebijakan fiskal dan moneter. 2. Interaksi kebijakan fiskal dan moneter sangat dinamis di dalam perekonomian. 3. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi inflasi, sedangkan kebijakan fiskal dapat mempengaruhi kredibilitas moneter. Setelah kita membahas apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, selanjutnya kita akan membahas upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi COVID-19, khususnya dalam bidang ekonomi. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil haruslah selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulasi moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.